mendekati nol. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Apakah negeri ini akan kita bawa ke negeri yang semena-mena, yang tidak ada aturan, negeri yang semaunya sendiri? Kemerdekaan diatur punya aturan, tapi aturan dengan mudah dilanggar. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan keadilan rakyat. Ini nggak cukup dengan Gibran, akan lanjut dengan Kaisang. Nah kemudian istrinya Kaisang, kemudian juga Bobi, istrinya Kaisang, ya, yang dianggap juga lulusan luar negeri, ya, hebat, ya, di dalam menangani misalnya persoalan-persoalan yang ada juga di kampus Bulak Sumur, yaitu Kabupaten Sleman, gitu ya. Wah kalau gitu aku mesti taruh ini mantuku di situ. Itu hanya paku-paku badut yang ada di sana kita melihat. Tuh, ceprowelo-welo. Kita itu rakyat yang dibohongi. Dan itu sekali lagi pembodohan. Dari mana uang itu ada, ya, untuk memajukan misalnya si Erina Gudono ataupun Bobi ataupun Kaisang, ya, untuk menjadi calon-calon kepala daerah. Siapa yang akan menjadi penyumbangnya, ya? Dan kemudian 10 tahun Jokowi menjadi presiden, apakah benar kemudian dia hanya mendapatkan gaji dan juga tunjangan sebagai presiden? Saya bukan memfitnah, tapi yang namanya penyidikan mengenai hal itu penting. Pak Jokowi selama masa kepemimpinan beliau, dan ternyata memang agak berbeda dengan harapan yang kami sampaikan. Saya kuat mendukung Pak Jokowi. Jadi itu Mas, dalam arti apa harapan yang tadi yang betul-betul menggebu-gebu di awal pemerintahan beliau tiba-tiba pupus lagi. Ya. Saya terus terang baru berubah sikap dan pandangan saya terhadap Jokowi itu pada Oktober 2023. Saya berubah pandangan itu lebih duluan, 5 tahun pertama. Yang namanya presiden ataupun pemimpin yang benar, ya, yang kemudian memiliki rasa malu yang tinggi, ya. Jadi kita terlalu terlena. Itu dulu pertama kali terlalu memuji Pak Jokowi. Dia ditempatkan tempat yang sangat bagus. Kita ini seakan-akan dianggap sebagai residu, ya. Itu anak-anak mahasiswa yang kemudian turun ke jalan itu dianggap residu. Kita ini dianggap seperti warga negara yang cuma kos di Republik ini, ya. Kita dipaksa untuk percaya bahwa tidak ada kecurangan dari kegiatannya akan berhenti. Tidak. Jokowi dan Prabowo itu adalah duit tunggal. Bahkan dia bilang lebih tinggi dibandingkan Soekarno-Hatta. Saya marah besar kalau Jokowi Prabowo itu kan berkoalisinya itu kan hanya untuk kepentingan dia dan keluarganya, begitu. Auzubillah min zalik lah, ya. Kenapa demikian? Pasti mereka udah tahu bahwa mereka akan menang dengan cara-cara yang dilakukan tersebut, ya. Sekarang kalau sudah mulai ada pemikiran peradilan rakyat. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Hingga pekan ini, para guru besar dan akademisi kampus besar di Indonesia tidak berhenti bersuara atas kondisi demokrasi Indonesia yang bagi sebagian publik diinjak-injak oleh dinasti politik melalui kedok demokrasi prosedural. Suara kampus kini semakin nyaring karena setelah permainan tidak tahu malu melanggar etik lewat paman di MK, dan lewat jargon berbisa, tanda kutip, biarkan rakyat yang memilih, Gibran Rakabuming Raka sukses menjadi wakil presiden ternyata kini berlanjut. Giliran menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, istri Kaisang, adik Gibran, diwacanakan untuk diusung menjadi kepala daerah. Tidak ketinggalan juga anak bungsu presiden sendiri, Kaisang, juga diwacanakan diusung menjadi kepala daerah. Akankah Erina, Kaisang akan menyusul jejak Gibran meraih tahta di tengah sorotan tajam ambruknya demokrasi di kaki dinasti? Untuk mengembalikan marwah demokrasi ini telah hadir melalui Zoom Guru Besar UGM Profesor Kuncoro, lalu ada juga
dari IPB ya, Guru Besar IPB, yaitu Profesor Dwi Andreas Santoso dan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Salam sehat untuk semuanya. Prof. Salam Ikrar, sehat semuanya. Prof. Kuncoro, Prof. Mas Dwi. Andreas, Mas Ikrar. Ya, Prof. Andreas. semoga kondisi kita sehat semua untuk terus membicarakan dan mendiskusikan kondisi demokrasi kita hari ini ya. Saya ingin mulai dari Prof. Kuncoro dulu karena pada 12 Maret pekan ini UGM kembali menggelar kampus menggugat. Para guru besar UGM kembali turun gunung menyuarakan kondisi demokrasi yang sekarat. Ini yang kedua ya Prof. Kuncoro ya. Mengapa perlu penebalan lagi Prof? Situasi makin buruk atau bagaimana nih? Gini Mas, pada tanggal 31 Januari kita itu mengingatkan. Kemudian pada waktu itu sama insan dari UGM kita mengingatkan. Tetapi peringatan kita itu hanya dikatakan sebagai hak demokrasi. Tetapi konten dari apa yang kita ingatkan nyaris tidak terdengar. Karena itulah maka sebagai tugas kita sebagai pemikir bangsa, tugas kita sebagai penjaga moral etika, maka kita melakukan kewajiban kita. Maka jangan harap bahwa aksi kegiatannya akan berhenti. Tidak. Kita akan berjuang. Kita tidak akan pernah lelah menyuarakan keadilan. Kita tidak pernah lelah menyuarakan sebuah kebenaran. Artinya terus akan disuarakan ini, tapi kalau berangkat dari yang pertama Prof. Kuncoro, ketika hanya direspon, ya itu adalah hak dalam demokrasi. Artinya silakan, tapi kesannya diabai gitu ya Prof. Kuncoro ya? Iya betul, setuju. Nah, penebalan yang mau dilakukan atau aksi yang akan kembali atau sikap menggugat dari para guru besar di UGM ini tidak akan lelah, walaupun nanti kemungkinan akan terus diabai. Tidak akan lelah. Bahkan sekarang kalau sudah mulai ada pemikiran-pemikiran peradilan rakyat. Sudah mulai ada pemikiran tentang peradilan rakyat ini. Jadi, kalau kita melihat, Mas, seperti yang penjelasan tadi Mas Indra tadi jelaskan, bahwa suara terbanyak nanti kita lihat seperti itu. Sekarang kita lihat suara terbanyak itu siapa? Gitu. Saya semakin jelas melihat di sini bahwa rezim itu satu, melakukan pembodohan. Dua, memanfaatkan kebodohan. Ya. Kemudian dengan atas nama banyak kegiatan yang pembodohan itu dengan represi, dengan bansos, ya siapa yang nurut? Karena mereka orang tidak mampu, orang bodoh diberi seperti itu, ya kemenangan bisa kita lihat. Makanya sekarang indikasi-indikasi kepada bahwa kegiatan ini curang dan kemudian masif itu saya kira sebetulnya sudah, kalau dari kami bagi pemikir itu cenderung gitu. Tetapi sekali lagi kami dari akademisi dan saya kira juga Mas Andreas dan Beli Ikrar Nusa Bakti setuju bahwa kita akan tercebur dalam dunia politik praktis. Bahwa kita hanya memberikan masukan moral untuk mereka. Terima kasih. Prof. Dwi Andreas, pendapatnya bagaimana? Ketika UI juga bersuara kembali, di situ ada Prof. Harkristuti, Anda juga di Salemba, hadir di Salemba ya, 14 Maret menggagas seruan Salemba 2024. Ini juga yang kedua, jelang Pilpres Februari lalu, yang pertama ya, UI menggelar seruan kebangsaan UI. Nah ini seruan Salemba 2024 ini, apakah memang langsung membidik Presiden Jokowi? Seperti apa gambaran pertemuan seruan kebangsaan di UI Salemba 2024 kemarin tuh? Ya, pertama terkait saya pendapat dengan Prof. Kuncoro ya, dalam arti kami tidak akan masuk ke dalam politik praktis. Dan saya sendiri sebenarnya juga tidak terlalu jauh masuk ke sana. Karena apapun latar belakang saya, ada P-nya kan, ada pertaniannya. Nah, sehingga saya concern ke isu-isu tersebut. Karena apapun kita tahu persis bahwa sedulur petani kita ada pada lapisan terbawah di negeri ini kan. Dan sementara ini juga tidak ada perbaikan yang signifikan terkait dengan mereka. Dan kebetulan juga saya 27 tahun bergerak di jaringan tani, dan kebetulan juga di
akhir tahun 2014 saya membantu Presiden Jokowi dan Pak JK pada saat itu memang belum ditetapkan untuk menyusun konsep kedaulatan pangan. Jadi itu beberapa kali saya juga diminta masukan oleh beliau, oleh Pak Jokowi selama masa kepemimpinan beliau, dan ternyata memang agak berbeda dengan harapan yang kami sampaikan kepada Presiden terkait dengan isu-isu kesejahteraan petani. Isu pangan begitu mencuat pada terakhir ini mulai tahun 2023 dengan impor beras yang terbesar sepanjang sejarah selama 25 tahun terakhir. Jadi saya batasi di sana, Mas Indra. Saya sependapat dengan Profesor Kuncoro, kami tidak akan masuk ke politik praktis. Saya khususnya hanya menyajikan data, menyajikan fakta apa yang terjadi. Dan sudah barang tentu kami harap juga bahwa ke depan kondisi ini bisa menjadi lebih baik, kan, bukan semakin lama semakin memburuk. Itu sebenarnya yang harapan saya terkait dengan ini. Ya, Prof, ini menarik. Tapi nggak apa-apa, nggak harus ngomong. Tapi ngomongin kan kondisi apa namanya, kondisi kebangsaan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini mungkin Prof Dwi bisa berbagi karena pernah ikut di dalam sistem membantu ya pemerintahan begitu ya. Tapi pada akhirnya melihat sepertinya ada pergeseran. Apakah seperti itu maksudnya tadi Prof Dwi ya tadi sampaikan? Ada pergeseran, ada perubahan, ada yang ketidaksesuaian demi kemajuan petani begitu? Iya, kalau itu jelas, kalau itu data, dan kami dukung dengan data ya, dalam arti tidak hanya sekedar beropini. Pergeseran itu terlihat sekali di 10 tahun terakhir ini, kan. Yang pergeseran pertama terkait dengan pada saat dulu kami mendesain kedaulatan pangan, itu harapan kami impor itu terus akan tertekan, lalu kesejahteraan petani akan semakin meningkat, ketergantungan kita terhadap dari luar negeri semakin rendah, lalu kemudian kita menjadi kuat, menjadi berdaulat betul-betul atas penerimaan. Tapi kenyataan yang terjadi tidak demikian. Kami terus terang tahun 2014 saya dan jaringan tani kami kuat mendukung Pak Jokowi karena apa? Karena kami ada harapan. Kami ada harapan bahwa terjadi perbaikan yang cukup besar terkait dengan pangan, terkait dengan kesejahteraan petani, dan terkait dengan isu-isu masyarakat di bawah. Jadi itu, tapi ternyata harapan tersebut tinggal harapan juga. Apa yang menyebabkan yang terjadi adalah Mas Andreas, saya boleh tanya pada Mas Andreas. Boleh. Iya. Silakan Prof Kunjoro. Sebelum saya nanya ke Prof Ikrar. Mas Andreas, saya pengen bertanya. Kalau kita melihat kenapa kita meningkat itu karena El Nino. Yang kemudian yang benar aja. Ini sebetulnya cadangan beras di Blok habis karena digunakan untuk bansos sehingga pemerintah tidak bisa berbuat sesuatu gitu. Dan ini direkayasa oleh tengkulak-tengkulak mafia itu untuk menarik kembali uangnya yang telah dikeluarkan untuk biaya kampanye tadi. Kira-kira seperti apa tidak, Mas? Ini sebuah analisis loh, Mas. Makanya saya pertanyakan pada ahlinya. Silakan Prof Dwi. Dengan alasan bahwa El Nino akan sangat kuat dan kemudian El Nino ini akan menurunkan produksi padi dengan sangat tajam. Itu alasannya, kan? Pada saat itu perkiraan saya penurunan produksi hanya sekitar 5% penurunan produksi. Nah, sudah barang tentu apa yang diungkapkan Pak Kuncoro tadi, ya akhirnya beras kemana ya kita tahulah ya cerita terkait dengan beras tersebut. Balik lagi ke sana, ternyata apa yang terjadi? Fakta apa yang terjadi? Penurunan produksi di tahun 2023 itu hanya 0,44 juta ton, kan? Sehingga kenapa kok jadi seperti ini, kan? Impor 3,3 juta ton, keputusan impor, penurunan produksi yang terjadi selama El Nino tahun 2023 hanya 0,4 juta ton, kan? Bahkan jauh lebih rendah dibanding prediksi saya. Jadi ini saya mewakili sedulur-sedulur tani kami, di akhir tahun 2023 kemudian diputuskan impor lagi.
Berapa diputuskan impor? 2 juta ton. Keputusan impor beras tahun 2023, kan? Di sana saya bertanya-tanya relatif keras terkait ini, kok bisa? Tahunnya saja belum ada. Kok sudah diputuskan impor sedemikian besar, kan? Lalu beberapa minggu lalu kembali lagi diputuskan impor berdasarkan rapat di teman-teman di pemerintahan sebesar berapa 1,6 juta ton. Jadi total impor tahun 2024 seberapa besar 3,6 juta ton. Dan kita memecahkan rekor baru. Kalau tahun 2023 itu rekor impor beras terbesar sepanjang 25 tahun terakhir, dan kemudian 2024 memecahkan rekor baru. Saya sekali lagi tidak ingin masuk ke isu politik. Saya ingin masuk ke terkait kesejahteraan petani. Dan pasti impor yang akan dilakukan ini akan menghantam petani lagi. Salah satu penyebab terbesar karena keputusan impor yang menurut saya keputusan impor yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan, kan? Itu Jadi saya takut kalau kita itu rakyat yang dibohongi, dan itu sekali lagi pembodohan. Penyenangan itu menjelaskan seperti itu, tapi alasannya begini, berbeda dengan kenyataan. Ini kan pembodohan. Tugas guru besar itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di bawah pimpinan presiden, gitu loh. Kalau ada seperti ini apa artinya? Itu masih Ikrar nanti yang bicara. Memang kita mau ke Pak Ikrar, ke Prof. Ikrar. Prof. Dwi memang tadi ngomongnya tidak mau ngomong langsung ke politiknya. Tapi apa yang disampaikan itu terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang ya akhirnya tidak pas gitu ya di di masyarakat petani dalam hal ini. Ya. Jadi lengkap nih tadi. Sekarang kita analis dari Prof. Ikrar. Prof. Ikrar, kalau kita bicara soal dinasti sebenarnya secara awam ya, tadi kan Prof. Dwi, Prof. Kunchoro menyajikan data-data yang luar biasa ini ya, mencengangkan ya. Kalau tapi dari masyarakat awam melihat belum selesai soal pemilu presiden, tiba-tiba bicara kepala daerah, di situ sudah muncul nama istri adiknya Gibran atau adik iparnya Gibran lah ya, dimunculkan akan jadi kepala daerah. Kaesangnya pun disebutkan akan dicalonkan. Ya kita nggak tahu apa ini cuma sebatas wacana saja atau akan terwujud kenyataannya. Tapi kalau memang kita bicara dinasti, kok sepertinya semakin menjadi-jadi, Prof. Ikrar. Terus kemudian dari para guru besar bersuara terus, tapi juga ya kalau kita lihat faktanya seperti tidak ada sebuah dampak atau efek yang cukup membuat menggoncang mereka yang melakukan politik dinasti ini untuk berhenti gitu. Bagaimana analisis Prof. Ikrar? Ya, saya terus terang ya, agak miris juga mendengar penjelasan dari Prof. Andreas ya. Nah begini, Bung Indra ya, kenapa saya mendahului dengan persoalan ini ya? Karena Anda tahu ya, itu persoalan misalnya produksi pangan ya, itu kan kemudian juga dianggap bahwa kalau kita ingin menjadikan Indonesia itu swasembada pangan, katanya kan akan dibuatlah suatu proyek, mega proyek ya, atau proyek mercusuar yang namanya food estate gitu kan. Dan Anda tahu biayanya berapa, pasti Prof. Andreas punya data mengenai hal itu ya. Dan itu kemudian anggarannya gede, dan itu dibela oleh Gibran, dan dia katakan bahwa ada kok hasilnya, yaitu misalnya ada produksi jagung gitu kan. Makanya kemudian banyak orang mengatakan hanya di Indonesia ya yang ditanam itu singkong gitu kan, tapi yang kemudian keluar adalah jagung ya, dan jagung pun tidak di atas tanah ya, tapi di dalam polybag gitu kan. Itu menunjukkan betapa sang putra sulung presiden ini dia tidak tahu apa-apa mengenai persoalan itu ya, dan dia selalu diagung-agungkan ya, termasuk oleh teman saya alumni UI gitu kan. Itu yang kemudian banyak orang mengatakan dia itu desainer dari kebijakan ini ya, atau desainer dari kemenangan Prabowo Gibran, ataukah dia itu benar-benar the true apa yang disebut dengan pollsters gitu, yang hanya untuk melakukan pollsters aja gitu kan, survei pengambilan jajak pendapat begitu kan.
Nah, kenapa saya mengatakan demikian ya? Sekarang Gibran itu digadang-gadang Bung Indra ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar karena dia masih muda gitu kan. Siapa bilang Gibran itu Samsul gitu kan? Gibran itu apa namanya tuh benar-benar memiliki kelihayan gitu. Buktinya waktu dalam debat katanya dia bisa mengalahkan profesor gitu kan. Kemudian bisa mengalahkan Anies yang juga misalnya dapat PhD dari Amerika Serikat. Inilah yang kemudian digadang-gadang. Dan kembali ke pertanyaan Anda tadi, sekarang yang juga digadang-gadang itu adalah misalnya istrinya Kaisang ya, yang dianggap juga lulusan luar negeri ya, bekerja juga di institusi asing ya, dan udah pasti akan bisa menjadi orang yang boleh dikatakan hebat ya di dalam menangani misalnya persoalan-persoalan yang ada juga di kampus Bulak Sumur yaitu Kabupaten Sleman gitu ya. Ini daerahnya Prof. Kuncoro ya. Kenapa saya bicara gini? Karena Anda tahu Sleman itu kalau saya nggak salah nih ya, Prof. Kuncoro, itu adalah daerah terkaya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau saya juga nggak salah, itu kampus Bulak Sumur itu berada di wilayah Kabupaten Sleman juga ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini, dia kaya dan kemudian ada kampus ya, yang pada saat misalnya menjelang pemilu apa namanya itu pencoblosan pemilu itu Pak Jokowi khusus datang ke apa namanya itu ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya paling enggak meminta tolong itu kok kampus di Bulak Sumur itu kok masih terus berkokok begitu kan terus berbicara gitu kan Mbok ya bisa lah itu ngerso dalam itu bisa lah tenangkan kampus Bulak Sumur karena biar bagaimanapun kampus Bulak Sumur itu berada di era di apa namanya itu wilayahnya Ngarso Dalem gitu kan ceritanya begitu. Ternyata juga Ngarso Dalem lebih pro kepada para guru besar ya dan rakyat ketimbang kepada Jokowi gitu kan, pada Presiden Jokowi ya. Nah ini yang menunjukkan betapa apa namanya itu, wah kalau gitu aku mesti taruh ini mantuku di situ supaya mungkin dia bisa lebih apa istilahnya itu lebih proaktif ya dalam mendekati wilayah-wilayah tersebut ya. Tapi yang ingin saya katakan begini Indra ya. Ya. Saya maaf ya saya bukan persoalan agama nih. Tadi saya ini baru aja pulang dari Jumatan gitu kan. Dan di dalam apa khotbah di masjid itu ya, itu pengkhotbahnya bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin ya yang cukup ternama Umar bin Khattab ya ketika anaknya itu akan dijadikan pengganti beliau ya dan anaknya itu adalah misalnya orang yang cekatan dalam bidang ilmu, hafal Al-Quran, kemudian juga memiliki pengalaman juga yang cukup besar ya. Tapi Umar bin Khattab kemudian marah kenapa demikian karena dia bilang ya jangan ajukan anak saya untuk menjadi pengganti saya. Cukuplah satu orang yang namanya Umar bin Khattab saja yang menjadi presiden dalam tanda kutip ya pada waktu itu sebagai ganti Rasul gitu kan. Nah, apa yang ingin dikatakan di sini bahwa sang penceramah agama itu mengatakan bahwa inilah yang namanya presiden ataupun pemimpin yang benar ya, yang kemudian memiliki rasa malu yang tinggi ya, yang kemudian tidak ingin supaya apa yang disebut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme itu berjalan di dalam keluarganya. Nah, ini suatu contoh yang buat saya sangat baik ya. Tapi apa yang terjadi dengan presiden kita ya, ini nggak cukup dengan Gibran ya. Ini akan lanjut dengan Kaisang ya. Dan Kaisang juga tadinya isu yang berkembang kan apakah dia akan menjadi calon Bupati Batang ya atau kemudian dia akan diajukan menjadi pengganti kakaknya ya untuk menjadi wali kota Solo gitu kan. Nah, kemudian istrinya Kaisang akan menjadi calon Bupati Sleman gitu kan. Nah, kemudian juga Bobi ya mantunya juga itu akan digadang-gadang untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Itu kalau Anda lihat itu udah lengkap itu. Nah, kenapa isinya Gibran nggak diajukan sebagai calon bupati ataupun calon gubernur? Karena kebetulan Gibran udah menjadi
udah menjadi calon wakil presiden gitu kan. Jadi nggak mungkin lah ya istri seorang wakil presiden kemudian menduduki jabatan juga di pemerintahan gitu ya. Nah ini ya Indra ya, itulah yang disebut dengan apakah rasa malu itu masih ada di dalam apa istilahnya itu hati nurani seorang pemimpin bangsa gitu kan. Apalagi persoalan etika politik ya, dan Pak Kunchoro sangat keras mengenai hati itu, persoalan etika politik, moral politik gitu kan. Ini belum pelanggarannya loh ya, maksud saya pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, kemudian punya rasa malu atau enggak ya kalau kemudian udah Mahkamah Kehormatan MK sudah menyatakan putusan ini dibuat melalui satu pelanggaran berat etik ya, tapi kenapa terus melaju gitu kan. Itu kalau makanya saya berkali-kali Anda mungkin masih ingat ya, saya kepada Metro TV itu berkali-kali menyatakan ya, kalau saya jadi presiden atau saya jadi bapaknya Gibran, saya akan mengatakan kamu mundur karena kamu memang tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ya berapa bulan sebelumnya ya, bahwa Gibran tuh baru 2 bulan jadi 2 tahun menjadi 2 tahun menjadi apa namanya itu wali kota Solo, kemudian juga umurnya juga masih kurang 4 tahun ya, jadi nggak mungkin lah, tapi ternyata mungkin demikian juga sekarang ya. Tapi itu salah kita juga loh Pak Ikra. Betul, Nah, itu gimana tuh? Jadi betul, Prof. ya salah kita tadi yang dikatakan oleh Mas Andreas bahwa kita itu dulu pertama kali terlalu memuji-muji Pak Jokowi. Dia ditempatkan tempat yang sangat bagus, presiden, merakyat dan sebagainya, begitu loh. Tetapi setelah saya amati itu hampir semuanya merasakan sama dengan saya. Bahwa setelah yang akhir-akhir ini setelah paman itu bermain, sebelum itu sudah mulai bubar. Nah, kalau saya akan mencoba dalam perspektif teori peran. Jadi nama saya Kunchoro, saya adalah mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM, saya juga dosen Fakultas Psikologi UGM, saya juga bapaknya anak-anak. Itu kan masing-masing saya punya peran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, sejak dulu kita menganggap bahwa Pak Jokowi itu berjalan sesuai dengan relnya, yaitu Pak Jokowi itu sebagai presiden, karena itu dia dipuji, gitu. Namun ketika beliau itu kemudian memaafkan anaknya berperan, meskipun dia presiden, tapi memainkan peran sebagai bapaknya anak-anak, kita itu masih menganggap mereka itu hebat, bahkan ada penjilat-penjilat yang ada di situ semakin dekat dengan itu, ya akhirnya kemudian seakan-akan teramini, gitu loh. Karena apa yang orang memandang seperti saya misalnya, saya punya anak saya itu mahasiswa saya, tapi anak saya, gitu. Maka ketika saya memberi perintah pada anak saya, itu perintah sebagai anak atau sebagai mahasiswa saya. Ini kita membaurkan semuanya itu. Akibatnya yang terjadi apa? Ya, itu semua ditablas. Bahkan tadi ketika berbicara masalah etika itu saya sangat-sangat ngeri itu. Gitu. Bahwa tidak ada pasal yang dilanggar, dan tertulis dilanggar. Betul. Nah, kita maaf ya, mengumpat-umpat orang tua kita ada dilanggar itu. Saya peneliti pelacuran, ya, pelacur itu tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang dilarang. Pelacuran itu hanya dilarang adalah germo dan pelacuran anak-anak, gitu. Apakah sekarang artinya pelacuran itu diperbolehkan kalau seperti itu? Ini satu contoh ya sangat-sangat sederhana. Ya. Nah, tapi seringkali gini, kritik-kritik yang sampai itu, ataupun misalnya soal terakhir ini, soal wacana nama istri Kaisang yang akan diajukan oleh partai tertentu, atau diwacanakan oleh partai tertentu untuk menjadi kepala daerah di Sleman begitu ya. Respon dan kemudian Kaisang sendiri, anak bungsu Presiden Jokowi ya, dan adik dari Gibran begitu, ketika diwacanakan untuk menjadi kepala daerah tertentu juga, respon yang selalu kita dengar dan kita dengar dari Gibran kali ini, biarkan rakyat yang memilih. Itu sering juga. Biarkan rakyat yang memilih itu gimana, Prof? Itu, Prof? Memilih itu boleh. Boleh rakyat memilih. Gitu. Kalau menurut saya pengambilan keputusan itu ada 3 bentuk. Yang satu adalah pengambilan kebijakan untuk sebuah kebijakan. Ya. Itu
hendaknya para pemikir-pemikir, gitu. MPR, DPR itu pemikir, gitu. Kedua, pilihan lurah, pilihan kepala daerah, itu boleh semuanya. Yang tidak boleh itu kalau direkayasa, gitu. Itu nilai demokratis. Jadi demokrasi memang harus mahal. Nah, ini ada lagi, Prof. Ini ada lagi, Prof. Maaf saya masuk dulu ya. Ada lagi nih. Ada lagi. Kalau ada yang direkayasa, artinya kecurangan lah ya, indikasi kecurangan. Buktikan saja di Bawaslu. Laporkan Bawaslu. Kan sering itu kita dengar tuh, Prof. Dari proses awal. Bawaslu belum berbuat apa-apa tentang tuduhan masif dan sebagainya. Tapi Bawaslu sudah mengatakan tidak ada. Apakah sekarang kemudian yang kedua, berapa banyak KPU itu divonis bersalah dengan pelanggaran berat terakhir oleh DKPP, tetapi tindakannya apa? Tidak bisa itu menjadi satu. Lalu apa gunanya kita melapor pada mereka? Gitu. Tujuan dari peradilan, tujuan dari hukuman itu adalah efek jera dan ada pembelajaran. Itu tidak ada sekarang yang terjadi. Itu hanya paku-paku badut yang ada di sana kita melihat. Dari kacamata media ini, dari kacamata media ya, Bu Indra ya. Silakan, Prof. Ya, Prof. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Gibran bagi-bagi susu di Jakarta Car Free Day, gitu kan? Ya. Tidak ada tindakan KPU dong. Oh, ini biarlah pemerintah daerah DKI Jakarta yang memberikan sanksi. Kami tidak bisa memberikan sanksi. Nah, buat saya, buat apa kalau itu ada Bawaslu di situ? Kemudian Anda juga lihat ya bagaimana seorang aktivis migrant care itu melaporkan mengenai apa istilahnya itu adanya ketidakberesan di dalam pemilu di sebuah negara ya, Malaysia kalau nggak salah itu ya. Dan kemudian apa jawaban Bawaslu? Dia bilang jangan dikirim ke kami, kirimlah kepada ketua Bawaslu. Kan aneh. Nah, pertanyaan saya, emang Bawaslu itu pimpinannya lebih tinggi atau kemudian institusinya itu juga berjalan atau tidak kan? Jadi mana kemudian institusi, masa kemudian lapornya mesti kepada ketua Bawaslu. Nah, Bawaslu itu kan adalah sebuah institusi yang harusnya kemudian disampaikan oleh anggota Bawaslu itu kepada pimpinannya, kan begitu. Jangan kemudian dibolak-balik ya, rakyat lalu mesti lapor kemana gitu kan. Sama juga lah, itu juga Pak Muldoko juga mengatakan demikian ya. Ini kan pemilu kan udah ada institusinya, KPU, Bawaslu, ya laporkan aja. Padahal kita tahu Anda lapor apapun tidak ada tindakan yang kemudian merespon secara positif ya, atau merespon secara langsung apa yang dilaporkan tersebut ya. Termasuk saya beri contoh yang lain ya. Ini terakhir kan ada isu ya bahwa teman-teman ahli IT dari ITB itu sudah melihatkan ya. Itu memang sejak awal itu inputnya itu memang banyak bermasalah gitu kan. Dan tapi kemudian apakah itu juga kemudian direspon juga? Nggak ada tuh respon-responnya ya. Jadi disinilah Indra ya, kenapa teman-teman dari kalangan akademis ya, dan kemudian dari aktivis pro demokrasi ataupun civil society itu mendorong supaya partai-partai politik itu mengajukan hak angket ya. Kenapa demikian? Karena memang ini penting. Kalau enggak Indra ya, kita ini dianggap seperti warga negara yang cuma kos di Republik ini ya. Sementara pimpinannya itu seakan-akan memiliki kekuasaan berlebih ya, kekuasaan yang kemudian tidak ada yang bisa membandingkannya ya, atau yang bisa menengahinya ya, kemudian supaya negeri ini memang berjalan baik ya. Dan satu hal juga, nah ini juga aneh juga nih, ada teman saya juga mengatakan bahwa itu Jokowi dan Prabowo itu adalah duit tunggal. Loh, duit tunggal dari mana ya? Bahkan dia bilang lebih tinggi dibandingkan Soekarno-Hatta. Nah, makanya dalam suatu acara televisi tadi malam saya marah besar. Saya bilang jangan Anda bandingkan Soekarno-Hatta dengan Prabowo Gibran, Prabowo dan Jokowi ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya Soekarno-Hatta itu adalah orang-orang yang benar-benar dari bawah berjuang untuk apa? Untuk siapa?
untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Sementara saya bilang kalau Jokowi Prabowo itu kan kalau berkoalisinya itu kan hanya untuk kepentingan dia dan keluarganya begitu. Konkretnya memang hak angket ya, Prof. Ikrar, Prof. Kuncoro ya. Ya untuk Saya sebelum menguji, jangan usah Iya. takut, itu untuk menguji. Ya kalau takut berarti memang ada sesuatu berarti ya Prof. Kuncoro ya. Tapi saya ingin satu tanya sebelum ke Prof. Andreas, satu lagi yang saya ingin saya tanyakan ke Prof. Ikrar. Ini kan saya dari kacamata media ingin tahu analisis Prof. Ikrar seperti ini nih. Jadi selama perjalanan ini kita mencermati gini, ketika ada yang berdemo atau bersuara keras memprotes, respon di depan panggungnya, karena politik itu kan ada panggung depan, panggung belakang ya. Depan panggungnya selalu itu hak demokrasi. Itu jawabannya kurang lebih seperti itu. Ketika ada kritik yang cukup keras tentang misalnya konstitusi coba diakali melalui MK dan segala macamnya, itu final mengikat, itu ada aturan hukumnya gitu kan. Terus kemudian bicara soal ada pelanggaran, laporkan. Jadi jawabannya itu tidak pernah kalau kita coba lihat penyelenggaraan pemilu di sebelum-sebelumnya, Prof. Satu pihak melawan satu pihak yang lain tuh ketika mengkritik jawabannya juga jawaban yang defensif yang dalam artian dengan komprehensif ya. Kalau yang sekarang itu kayak menggampangkan kesannya. Apakah benar seperti itu? Menggampangkan misalnya, ya laporkan saja Bawaslu, ya buktikan saja, sampaikan. Kalau nggak suka dengan yang melanggar etik melalui pemilihan MK dan lain sebagainya, lewat disebut di MK ada masalah, ya masyarakat kan pasti nggak milih gitu, serahkan masyarakat yang memilih. Gitu Prof. Jadi Anda menangkap apa ini? Semacam apa yang berat-berat, kritik yang berat-berat ini terkesan hanya dijawab dengan mudah dan gampang. Sehingga tidak ada gejolak juga di masyarakat. Masyarakat tidak ikut merasa ini, Prof. Penguasa dan juga partai-partai yang mendukung penguasa itu terus terang ya, saya menggunakan istilah Prof. Kuncoro tadi ya, membodohi kita semua. Seakan-akan kita semua itu adalah orang bodoh, seakan-akan demokrasi Indonesia itu sudah berjalan dengan baik ya, seakan-akan institusi negara itu juga sudah berjalan dengan baik gitu kan. Padahal kita tahu ya, ini nggak jalan dengan baik ya. Kalau memang kemudian Gibran itu memang benar-benar tidak layak, saya beri contoh ya, untuk maju menjadi calon presiden, harus calon wakil presiden, berhenti dia harusnya. Tidak ada kemudian Mahkamah Konstitusi meloloskannya, udah gitu masih ada masalah, kemudian ketua komisi pemilihan umum juga itu meloloskannya gitu kan. Terus berulang-ulang dan serahkan pada rakyat, seakan-akan bahwa demokrasi kita itu sudah berjalan dengan baik ya. Dan Anda juga harus ingat ya, bahwa pemilu tahun 2024 ini adalah terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia ya. Kenapa demikian? Karena di dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu tidak ada seorang presiden yang ikut campur tangan secara mendalam dalam hal itu ya. Bukan dia sebagai incumbent, tapi dia sebagai bapak dari salah seorang calon wakil presiden. Dan itulah yang menjadi perusak dari berbagai jalannya politik sekarang. Dan itu serang ya, ini saya juga bingung dengan teman-teman politisi dan juga teman-teman akademisi juga yang kadang mengatakan, lah itu kan emang salah bahwa anak presiden maju menjadi calon wakil presiden, dan itu kan biasa udah terjadi, padahal mereka lupa ya, lagi-lagi mereka lupa kalau mereka ikut di dalam proses reformasi 98 itu di situ sudah dinyatakan, saya beri contoh misalnya hapuskan dui fungsi ABRI, dan berarti TNI dan Polri tidak boleh lagi berpolitik. Kemarin diajak-ajak berpolitik ya. Kemudian hapuskan KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan itu menjadi undang-undang ya, dan kemudian juga menjadi gerakan kita bersama. Tapi seakan-akan sekarang ini korupsi ya, dan kemudian kolusi dan nepotisme itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa ya. Anda bisa bayangkan ya, Megawati itu dulu membangun KPK setengah mati, sekarang orang yang benar-benar menjadi anak emas dia yang kemudian mengurangi ya kekuasaan KPK, saya beri contoh gitu kan. Dan macam-macam banyak lah yang bisa saya omongkan di sini. Saya tanya Pak Ikrar lagi, Mas Ikrar, apa tadi contoh tadi ya, misalnya undang-undang
tadi serahkan kepada rakyat bagaimana gitu. Kemudian dari acara perhitungannya, ini bisa nggak menurut Pak Ikrar disebut sebagai bahwa kecurangan itu sebenarnya terencana secara masif? Sudah masuk itu belum? Saya Prof. Kunchoro, ya saya bisa mengatakan itu memang sudah terencana ya. Kenapa demikian? Karena angkanya dari awal sampai akhir itu tidak berubah. Ya, maksud saya perolehan angka dalam persentase itu tidak berubah sama sekali. Ya, dan kemudian Prof. Kunchoro dan Prof. Andreas dan Bung Indra juga pasti bisa tahu ya. Itu kalau ada kemudian orang yang udah yakin duluan bahwa dia itu akan memenangkan quick count ya, dan udah nyewa lagi pula ya, nyewa sebuah wilayah Istora gitu kan untuk kemudian merayakan kemenangan. Itu terus terang buat saya auzubillah min zalik lah ya. Kenapa demikian? Pasti mereka udah tahu bahwa mereka akan menang dengan cara-cara yang dilakukan tersebut ya. Termasuk juga banyak orang yang mengatakan bahwa sebetulnya kalau ini penghitungan suaranya dari awal benar ya, memasukkan angka-angka dari setiap TPS itu benar, bukan mustahil, bisa aja hasilnya itu tidak seperti yang kita lihat sekarang ya. Tapi kita dipaksa untuk percaya bahwa tidak ada kecurangan dari proses pemilu ini, tidak ada kecurangan di dalam proses rakyat untuk memilih, tidak ada kecurangan dalam proses penghitungan suara dan sebagainya ya. Dan walaupun kita tahu sendiri ya, Bung Indra juga pasti akan memiliki kesulitan untuk mendapatkan semua data dari setiap TPS yang ada di Republik Indonesia ya. Padahal di masa lalu itu terbuka lebar. Semua misalnya pengamat pemilu baik asing maupun Indonesia dalam negeri ya, itu bisa mendapatkan data itu secara hebat ya. Makanya kawal pemilu ya, itu bisa kemudian membuat suatu analisis ya bahwa si menang, si ini mendapatkan kursi dan sebagainya hampir sama dengan real count yang dibuat oleh KPU. Tapi sekarang kita lihat ini mereka sendiri tidak memiliki data-data tersebut secara lengkap gitu. Saya bridging ke Prof. Andreas ya. Sebelum Prof. Andreas, saya bridging sedikit pertanyaan Prof. Andreas. Prof. Kunchoro, Prof. Ikrar, dengan kondisi yang sekarang ini dan di situ adalah presidennya adalah Presiden Jokowi, sempat membayangkan nggak kita akan semundur ini? Dan di zaman bukan berganti pimpinan, masih orang yang sama presidennya. Pernah terbayang nggak? Saya ke Prof. Ikrar dulu, sama Prof. Kunchoro. Pernah terbayang nggak Prof. Kunchoro? Oh, sama sekali tidak terbayang. Karena tadi mereka itu kita tuh pengagum, kita semuanya saya setuju kalau mungkin jejak digital saya di Facebook itu banyak, bahkan ketika beliau dikatakan ijazah palsu saya membela gitu loh. Karena apa? Karena memang berupa kenyataan itu ada. Tetapi sekarang kemudian setelah seperti itu jadi bermasalah. Jadi kita terlalu terlena. Yeah. My sister masih terngiang ya, lagu terlena itu. Ya, kita terlena bahwa Pak Jokowi itu orangnya begini. Tapi ketika dia memainkan perannya, ketika dulu menjadi presiden, it's okay. Tapi ketika kemudian menjadi orang yang sama, tapi memainkan peran sebagai bapaknya Gibran, bubar. Gitu loh. Karena semuanya dilabrak. Tetapi orang-orang kemudian senyatanya membela di belakang mereka. Bisa jadi kalau dalam psikologi istilahnya adalah sikap itu fungsi kepentingan. Saya kira itu, matur nuwun. Ya. Saya terus terang Indra ya, saya tuh baru berubah sikap dan pandangan saya terhadap Jokowi itu pada Oktober 2023. Putusan 90. Sebelum ketika orang sibuk dengan mengatakan bahwa Mas Ikrar, ini kayaknya Ibu Suri ini tetap memaksakan supaya MK itu meloloskan sang anak untuk bisa maju menjadi calon wakil presiden. Gitu. Masa iya sih, saya bilang, masa iya Jokowi akan seburuk itu ya. Dan itu Indra ya, kalau Anda lihat ya, itu teman-teman juga yang pernah diangkat dia menjadi duta besar ya, yang sekarang juga berbeda posisi dengan beliau. Itu adalah orang-orang yang dulu juga mendukung mati-matian
sebelum dia menjadi calon presiden 2014 ya, bahkan pada saat dia akan masuk ke Jakarta Pilgub 2012 itu ya. Jadi itulah yang terjadi, Indra ya. Ini pandangan umum, Prof. Jadi ketika melihat seorang Jokowi dari Solo ke Jakarta dan kemudian ke pimpinan tertinggi di negeri ini, lahir dari proses meritokrasi kan, dengan kerja-kerja, turun ke lapangan dan lain sebagainya. Tapi tidak membayangkan bahwa dia melebihi dari seorang yang bisa saja dikatakan dari, kalau misalnya dulu dia jenderal, mungkin dia melakukan ini. Tapi dulu dia bukan siapa. Kalau dalam budaya Jawa, itu ada istilah gula itu rasanya legi. Nah, Gitu. Ketika beliau menduduki jabatan, itu gula itu legi enak gitu loh. Tapi kemudian di situ apa yang membuat dia jadinya kemudian melek gendong lali. Karena dia punya keinginan sehingga melupakan semuanya itu. Saya kira itu bisa sangat jelas kalau dengan konsep Jawa Mas Andreas, saya kira gitu ya. karena petani-petani kan sangat dekat. Ya itu udah saya tulis tuh Bro Kuncoro di Kompas itu ya, kuasa menggendong lupa itu. Nah, sekarang saya ke Prof. Andreas, karena Prof. Andreas dulu juga mengharapkan hal yang besar. Dari sisi mungkin kalau Prof. Andreas mau ngomongin dari sisi pertanian. Nah, ini saya akan, sejak kapan merasakan itu Prof. Andreas mulai, wah ini kayaknya kepentingannya berbeda ini gitu. Kerasa nggak? Merasa itu nggak Prof. Andreas? Ya pastilah, karena nuansa batin kami bertiga ini kan sama ya Mas ya. Dan tahun 2014 saya ingat betul, kami beserta jaringan tani kami itu betul-betul mensupport Presiden kan, betul-betul mendukung beliau karena apa? Ada secerca harapan kan, ada secerca harapan. Jadi kami betul-betul menaruh harapan sangat besar ke Presiden Jokowi pada saat itu. Lalu sebenarnya kalau saya berubah pandangan itu lebih duluan karena apa? Mungkin di masa pemerintahan 5 tahun pertama itu kami melihat pada awal pemerintahan kami relatif bersemangat karena terjadi peningkatan tajam dan pangan. Dan kalau saya seringkali mengunjungi sedulur-sedulur tani kami di Pulau Jawa sampai ke Bali, itu seringkali saya tanya iseng-iseng, berapa sih keuntungan jenengan sedoyo? Berapa keuntungan Bapak Ibu semua kalau menanam padi? Yang dijawab Pak, enggak ada untungnya, rugi 250.000 sampai 1 rupiah per 2.000 meter persegi. Bisa dibayangkan. Lalu saya tanyakan lagi, lu lah ngapain nanam padi kan? Terus jawab mereka, Pak ya, kalau pas musim penghujan, lahan kami tergenang oleh air, lalu mau tanam apa lagi kan? Kan hanya bisa padi saja, nggak bisa yang lainnya. Lalu yang kedua, padi, beras ini menjadi jaminan keamanan rumah tangga. Biasanya sedulur tani kami itu menyimpan 20-40% hasil panennya itu untuk konsumsi rumah tangga. Nah, lalu sebenarnya tahun 2023, paling tidak 8 bulan terakhir ini, sedulur tani kami bersemangat lagi. Karena apa? NTP tanaman pangan, nilai tukar petani tanaman pangan tiba-tiba melonjak relatif baik, kan ya? Sehingga, dan itu mengikuti harga beras yang juga relatif naik di tingkat konsumen. Nah, tiba-tiba datanglah impor yang demikian besar. Jadi itu Mas, dalam arti apa harapan yang tadi yang betul-betul menggebu-gebu di awal pemerintahan beliau tiba-tiba pupus lagi saat ini. Jadi itu. Jadi saya sudah barang tentu Pak Ikrar dan Pak Kuncoro yang bisa menganalisis kenapa anggaran melonjak sedemikian tinggi, justru produksi menurun. Kenapa anggaran pertaniannya sedemikian besar untuk pangan, justru impor melonjak 2 kali lipat. Tadi data sudah saya sebutkan di awal. Ya, untuk nyaur tadi, cukong-cukongnya itu untuk nyaur. Saya nggak mau kesimpulan itu. Oke, nah saya kembali ke Prof. Ikrar terlebih dahulu. Prof. Ikrar, kondisi-kondisi nyata yang disampaikan Prof. Andreas tadi memang dalam bidang pertanian ya. Terus kemudian tapi ada juga fokusnya lebih pada ingin mengajukan ya keluarganya semua lah untuk ini. Sebagian masyarakat bahkan meyakini, loh kalau memang punya kapasitas, kapabilitas,
Kenapa enggak? Kan itu selalu disampaikan juga, Prof. Jadi jangan ngomong selalu soal dinasti aja dong. Itu sebagian masyarakat menyampaikan seperti itu juga, Prof. Ikrar. Dan ada juga yang memaklumi sebagian masyarakat kita, mengatakan makluminya begini, nggak apa-apa pakai cara-cara gitu, kurang lebih lah ya, pakai cara-cara gitu. Yang penting kan untuk Indonesia Emas 2045. Itu sering juga muncul seperti itu. Kajian analisa Anda seperti apa, Prof. Ikrar? Jadi dari penjelasan Prof. Andreas tadi ya, kalau memang itu serius kita akan menyambut atau mencapai Indonesia Emas 2045, ya, itu harusnya apa yang dikatakan oleh Prof. Andreas itu sudah benar-benar ditangani secara serius pada 2014 yang lalu, ya, bukan baru 10 tahun kemudian, ya. Dan itu apa yang dikatakan oleh Prof. Andreas itu adalah lagi-lagi bukan opini, ya, tapi data yang beliau ungkapkan, ya, bagaimana yang tadinya rencana yang tadi saya katakan swasembada pangan, bahkan kita akan bisa menjadi eksportir pangan, ya. Dan sekarang juga kalau Anda lihat, ya, saya juga sering nonton televisi Anda, ya, Metro TV, ya, itu juga masih ada juga misalnya Menteri Pertanian sekarang juga bercuap-cuap bahwa kita akan swasembada pangan dan kemudian begini. Tapi ternyata ya itu tadi ya, antara anggaran yang meningkat begitu tinggi dengan kemudian pencapaian hasil produksi pangan itu kok nggak seimbang. Ya? Dan Anda jangan lupa ya, Malah minus. itu Malah minus. malah minus ya. Anda tahu bahwa terjadi ekspor kalau nggak salah pupuk ya. Alasan pemerintah adalah bahwa produksi pupuk kita itu melimpah di atas kebutuhan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pupuk betapa susahnya mencari di pasaran ya. Dan Anda tahu ya, antara harga pupuk subsidi dengan harga pupuk yang real di pasaran itu sebetulnya nanti tanya sama Prof. Andreas ya, itu 1:10 loh Indra ya. Jadi kemana itu yang namanya pupuk subsidi itu lari ya. Kemudian petani itu harus membeli pupuk dengan harga normal yang tadi saya katakan harganya 10 kali lipat. Kalau sudah demikian, bagaimana kemudian petani kita itu benar-benar bisa menjadi tuan di rumah sendiri dalam produksi pangan ya. Kalau kemudian tadi dikatakan misalnya bawang putih itu almost 100% impor gitu kan. Dan kemudian bawang merah kadang-kadang juga kalau lagi panen juga sulit ya. Kemudian Anda tahu ya yang namanya cabai ya sekarang menghilang dari pasaran, tapi nanti begitu pas menjelang Idul Fitri itu melimpah dan harganya bisa merosot tajam dan tidak ada usaha untuk kemudian menahan supaya harga cabai itu benar-benar tetap bisa menguntungkan petani. Pertanyaan kita semua itu adalah apakah pemerintah itu benar-benar lebih peduli kepada petani dan petani luar negeri dan importir pengusaha importir yang merupakan kekuasaan konglomerat itu ya, atau kepada petani-petani kita yang benar-benar berjerih payah ya dengan modal yang sedikit ya, tapi dengan usaha yang benar-benar supaya mereka masih bisa menghidupi keluarganya. Jadi begitu Indra, ternyata enggak juga begitu. Suara-suara dari guru besar, dari kampus, dari akademisi, dari mahasiswa yang demo segala macam itu tentu kita berharap ada ujung yang konkret dan paling tidak membawa dampak perubahan. Kan sebenarnya fungsi yang disampaikan ini kan guru besar, akademisi, kemudian mungkin pers juga media, kemudian mahasiswa, elemen masyarakat, itu kan sebenarnya berfungsi untuk membantu ya, menyeimbangkan pemerintah jika memang jalannya sudah mulai salah. Tapi sepertinya sekarang ini kayak dianggap ya itu hak demokrasi, biarin aja lah, kurang lebih bahasa lainnya tuh biarin aja gitu ya, kurang lebih gitu. Anda tahu Indra ya, Anda tahu apa yang terjadi ya. Presiden bahkan mengatakan kepada polisi dan TNI agar residu dari pemilu 2024 itu mohon cepat dinetralisir. Kita ini akan dianggap sebagai residu ya. Itu anak-anak mahasiswa yang kemudian turun ke jalan itu dianggap residu.
Jadi lagi-lagi bukan orang atau warga negara yang memiliki komitmen, kepedulian yang keras pada masa depan demokrasi kita, tapi adalah orang-orang yang dianggap menjadi pengganggu atas jalannya pemerintahan ya, dan juga morat-maritnya demokrasi yang kini sedang berlangsung tersebut gitu. Dianggap residu. Gimana tuh Prof Kuncoro jadinya supaya ini konkret? Kan nggak mungkin terus-terusan bersuara aja, tapi kalau nggak bawa apa langkah selanjutnya kira-kira Prof Kuncoro? Maksudnya akan mendorong. Karena kita bukan politik praktis, kita mendorong kepada yang mereka praktis itu. Kita memberikan masukan dan kita membantu mereka. Sebagai penutup, Prof Ikrar, silakan Prof Ikrar. Ya, ini juga saya juga ini ya concern ya kalau memang kemudian katanya terserah rakyat. Pertanyaan saya, kalau misalnya Jokowi itu tidak punya kekuasaan, ya, kalau dia sekarang bukan presiden, bagaimana mungkin dia kemudian bisa mengajukan Gibran atau kemudian juga Kaisang atau nanti istrinya Kaisang atau mantunya si Bobi itu bisa maju di dalam pilkada yang akan katanya didukung oleh Gerindra. Nah, ini Indra ya, saya bukan menuduh atau membuat fitnah. Itu juga harus kita misalnya selidiki nantinya ya. Itu where the money from ya. Dari mana uang itu ada ya untuk memajukan misalnya si Erina Gudono ataupun Bobi ataupun Kaisang ya untuk menjadi calon-calon kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 ini ya. Kenapa demikian? Karena itu pasti biayanya nggak sedikit Indra ya. Anda aja kalau misalnya mau menjadi anggota legislatif untuk saat ini itu Anda harus punya uang at least ya antara 15 sampai 30 M. Apalagi kalau untuk menjadi bupati di Sleman yang wilayahnya adalah wilayah yang kaya gitu kan. Ya. Ini tentunya gede. Itu dari mana uangnya? Siapa yang akan menjadi penyumbangnya ya? Dan kemudian persetujuan politik apa yang kemudian menjadi trade off-nya itu bagaimana gitu kan? Karena biar bagaimanapun semuanya butuh transaksional ya. Semuanya butuh juga misalnya dukungan ya, dan semuanya juga butuh survei ya, dan itu biayanya itu pasti lebih dari puluhan miliar rupiah ya. Itu yang harus kita perhatikan juga ya. Where the money from gitu kan. Dan kemudian 10 tahun Jokowi menjadi presiden, apakah benar kemudian dia hanya mendapatkan gaji dan juga tunjangan sebagai presiden, ataukah tidak kemudian dia juga mendapatkan yang lain-lain juga ya, baik itu misalnya dari konglomerat ataupun dari siapapun ini. Lagi-lagi saya bukan memfitnah, tapi yang namanya penyidikan mengenai hal itu penting agar yang namanya Presiden Republik Indonesia itu benar-benar itu berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, bukan hanya untuk kemudian memupuk kekuasaan ya, dan kemudian bukan cuma pada dirinya sendiri tapi juga pada keluarganya. Dan ini juga kasus Jokowi ini juga menjadi pelajaran buat kita ya, bahwa seorang presiden itu tidak harus pernah menjadi wali kota, gubernur ya, dan lain-lain ya. Kenapa demikian? Karena tadi kita pikirkan itu adalah penumpukan keahlian, penumpukan pengalaman. Tapi ternyata apa yang dilakukan Jokowi itu adalah juga penumpukan kekuasaan terhadap mereka-mereka yang dulu menjadi pejabat di Surakarta, pejabat di DKI, yang kemudian bisa menjadi orang-orang yang menjadi pembantu dia untuk memenangkan pemilu 2024 ini. Gitu. Oke, ini semoga menjadi wawasan kita semua ya bagi masyarakat yang menyaksikan program Crosscheck ini untuk mengetahui dan kita kawal karena pemilu kada ini kan akan berlangsung serentak di bulan November ini, di tahun ini juga. Kita akan lihat. Semoga kita nggak terkaget-kaget nanti ke depan. Oh ternyata benerin dimajuin juga ternyata, gitu. Jadi jangan sampai terkaget-kaget. Mudah-mudahan enggak ya. Iya. Apalagi kalau jadi bulan September itu jadi makin karena Presiden Jokowi belum turun takhta itu ya. Nah itu jadi perlu kita kawal bersama-sama juga.
Tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh akademisi, para guru besar, mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain tentu akan juga mendapat tempat di cross-check ini untuk kita mengawal bersama-sama soal demokrasi di tanah air ini. Terima kasih Prof. Kunchoro, Prof. Ikrar, Prof. Andreas. Kami mengingatkan. Ini maksudnya Gerindra kali ya, maksudnya Ya. Prof. Kunchoro. Kemudian yang ketiga, saya mengingatkan kepada diri saya, kepada teman-teman, dan juga kepada aparat, saya memarahi, saya tidak suka Jokowi itu sebagai siapa? Sebagai presiden atau sebagai pribadi? Kalau kalian menjadi pejabat pemerintah, yang kalian bela itu Pak Jokowi sebagai siapa? Sebagai presiden, bapaknya Gibran, mertuanya Erina. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, Prof. Andreas ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Pada masa SBY kita mendengar yang disebut sebagai feed the world, kan? Lalu di masa Pak Jokowi kita mendengar lumbung pangan dunia, dan barusan presiden yang mendatang ini juga mengemukakan bahwa Indonesia akan menjadi negara pemasok pangan di dunia, kan? Tapi sekali lagi kenyataan yang terjadi tidak demikian. Tadi sudah saya sampaikan, justru impor melonjak hampir 2 kali lipat, impor komoditas pangan. Jadi kami berharap kita tahu persis bahwa persoalan besar ada di pangan kita, di mata kita terkait soal pangan. Dan persoalan tersebut semakin diperburuk dengan jargon pangan murah yang didengungkan oleh sebagian besar partai. Di saat petani bertatih-tatih untuk meningkatkan, untuk mengatasi kesesaran mereka. Sehingga kami amat sangat berharap ada perbaikan ke depan, siapapun itu nanti yang akan melakukan. Dan harapan kami juga pembangunan pertanian itu betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul profesional. Bukan sekedar kontrak politik, bagi-bagi kekuasaan, maupun proyek saja. Itu harapan kami. Dan yang terakhir sudah barang tentu kita ingat ketika Presiden Soekarno meletakkan batu pertama kali di Fakultas Pertanian IPB, dulunya Fakultas Pertanian UI, beliau menyatakan soal hidup atau matinya bangsa kita adalah pangan. Jadi itu ingin saya ulang lagi. Dan marilah kita mulaikan sedulur kami kita. Terima kasih. Baik, Prof. Andreas, Prof. Kunchoro, Prof. Ikrar, terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami di Crosscheck. Semoga ini memberikan wawasan yang baik untuk kita semua. Kita kawal demokrasi, kita kawal juga soal pangan yang memang paling utama sebenarnya sebagai sebuah faktor penting untuk pertumbuhan bangsa ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Prof. Ikrar, Prof. Kunchoro, dan Prof. Andreas. Terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita di Crosscheck di akhir pekan kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa.